Ya, halo selamat malam pemirsa. Selama 4 pemilu terakhir, rakyat menikmati haknya untuk memilih calon anggota legislatif pilihannya sendiri. Namun menjelang pemilu di tahun 2024 nanti, apa yang disebut sebagai sistem proporsional terbuka itu hendak dihapus melalui jalan uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada kekhawatiran bahwa MK akan mengabulkan uji materi yang sekaligus menghapus sistem proporsional terbuka. Langsung akan kita bedah pada malam hari ini. Darurat demokrasi, pemilu terancam pakai sistem tertutup. Inilah gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Beberapa bulan terakhir, Mahkamah Konstitusi menjadi pusat perhatian karena di tangan MK akan diputuskan apakah pemilu legislatif 2024 akan memakai sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih calon anggota legislatif, atau diputuskan menjadi proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai politik saja. Sejak pemilu 2004, pemilihan calon anggota legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 168 Ayat 2. Namun, pada November tahun lalu, pasal ini digugat ke MK untuk dilakukan uji materi. Para penggugat menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kini bola di tangan MK, apakah akan mengabulkan uji materi dari para penggugat atau menolaknya? Jika MK menolak, artinya sistem proporsional terbuka seperti yang berlangsung pada 4 pemilu terakhir akan tetap dipakai. Sebaliknya, jika mengabulkan uji materi, maka yang akan dipakai dalam pemilu mendatang adalah sistem proporsional tertutup. Para pemilih hanya bisa memilih partai politik, bukan caleg. Bagaimana masyarakat menyikapi masalah ini? Ya, nama caleg lah kan udah biasa. Jadi nggak logo partai ya? Enggak. Ya lebih baik nama-nama caleg sih, soalnya kan kita ketahuan siapa aja. Kalau namanya kita caleg itu kita bisa perkenalan dari caleg tersebut. Kalau saya sih lebih pilih coblos nama-nama caleg, soalnya lebih jelas siapa yang nanti menjabat. Kalau saya sih lebih nyoblos logo parpol sih, karena saya nggak tahu nama-nama caleg. Lalu, bagaimana respon warganet terkait isu ini? Kita lihat di sini pergerakannya. Warna merah mengindikasikan ini yang sentimen negatif terhadap sistem pemilu tertutup. Kemudian warna hijau adalah sentimen positif. Ini artinya setuju sistem pemilu tertutup. Kemudian netral warna kuning ini sebanyak 678. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat grafiknya terlebih dahulu. Kita akan lihat dan analisis grafis diagram garis yang dibuat oleh Cakra Data dengan periode penelitiannya antara tanggal 26 Januari sampai dengan baru saja beberapa hari yang lalu 14 Februari 2023. Kalau kita melihat pergerakan diagram garis ini pemirsa, maka bisa kita lihat di sini mayoritas hampir di seluruh sequence waktunya adalah untuk sentimen negatif terhadap pemilu tertutup lah yang paling dominan. Hanya ada di satu waktu saja antara sentimen negatif, positif, dan juga netral ini berada di satu titik yang sama. Tetapi selebihnya semuanya adalah sentimen negatif untuk pemilu tertutup. Kita melihat data di sini ya. Bahkan sempat di akhir periode penelitian ya, pengambilan samplingnya, kita lihat di sini sentimen positif justru paling rendah dibandingkan yang netral dan yang negatif. Ini adalah pergerakan bagaimana grafis data diagram garisnya pemirsa. Tapi kalau kita lihat detailnya lagi untuk sentimen negatif. Jadi ada total percakapan yang terekam dari tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2023 oleh Cakra Data terkait dengan sistem pemilu tertutup ini ada total 6.822. Dari 6.822 ini yang negatif atau yang menolak sistem pemilu tertutup 78% pemirsa, atau setara dengan 5.340 percakapan. Alasan mayoritas masyarakat ingin tetap sistem proporsional terbuka karena sistem ini membuka peluang bagi semua golongan untuk berkontestasi. Tren percakapan didominasi oleh sentimen negatif. Ya, memang betul, itu memang yang menjadi sebuah respon warganet secara mayoriti di berbagai macam kanal, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, maupun juga
beberapa kanal-kanal media sosial lain dan juga media online, memang tendensi sentimen yang direspon oleh warganet terhadap perombakan sistem proporsional menjadi tertutup ini didominasi oleh sentimen negatif. Ada banyak sekali tentunya juga respon-respon yang muncul, yang jelas pada dasarnya warganet berpendapat bahwasannya sistem proporsional terbuka ini sebetulnya sudah jauh lebih baik, mampu mengakomodir terhadap berbagai macam kalangan, golongan, khususnya juga para pemilih-pemilih muda juga. Kayak gitu, ketika sistem proporsional terbuka tentu juga akan membuka kesempatan, ruang bagi berbagai macam kalangan untuk berkontestasi dan juga dipilih langsung oleh para konstituennya. Sedangkan ketika proporsional tertutup ini bergulir, banyak warganet yang berpendapat istilahnya itu kayak beli kucing dalam karung. Nah, hal ini juga banyak menimbulkan sebuah respon-respon juga dari warganet yang bahwasannya dengan adanya sistem proporsional terbuka ini sebetulnya sudah mampu mengakomodir kepentingan dan juga keinginan dari para warganet ataukah juga publik internal digital ya. Pada intinya seperti itu. Sementara di DPR, dari 9 fraksi, 8 fraksi menginginkan tetap sistem proporsional terbuka. Mereka adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin khawatir jika sistem pemilu proporsional tertutup atau mencoblos partai politik terwujud. Bila benar sistem pemilu menjadi tertutup, Caimin menilai Indonesia dalam bahaya. Kekhawatiran Caimin itu disampaikan usai menemui sejumlah calon anggota legislatif DPR RI PKB di Jakarta. Caimin berpandangan tidak logis bila MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Hal itu menurut Caimin harus jadi perhatian karena sistem politik di Indonesia akan berubah tanpa diketahui apa yang akan terjadi. Itu sangat tidak adil. Kalau dinyatakan ada perbaikan dalam sistem pemilu, misalnya kalau tertutup, ya itu untuk 5 tahun yang akan datang mestinya, sehingga butuh persiapan. Jadi kalau merubah sistem, hendaknya ketika mengakhiri pemilu, sehingga ada persiapan 5 tahun untuk semua komponen terkait pemilu menyiapkan diri. KPU, partai politik, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri 5 tahun sebelum pemilu. Satu-satunya partai yang ngotot dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai adalah PDIP. Tak heran jika sikap PDIP tersebut disorot tajam masyarakat. Sejak memang siklus kami pada pengambilan data mengenai perombakan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup ini memang ada beberapa kalangan elit politisi yang mendapat banyak sorotan. Yang pertama dari kalangan yang kubu klaster pro terhadap sistem proporsional tertutup, tentunya di sini dari kalangan PDIP, baik itu Pak Hasto khususnya selaku sekjen mendapatkan banyak sekali sorotan dari warganet terkait dengan pernyataannya. Yang pasti publik sedang deg-degan menunggu putusan MK. Apakah hak mereka untuk memilih langsung caleg akan dipangkas? Kita tunggu. Lalu pertanyaannya, mengapa ada upaya untuk mengembalikan ke sistem proporsional tertutup seperti di era Orde Lama dan Orde Baru? Nah, kita akan sapa langsung kuasa hukum pemohon yang sudah hadir bersama kami pada hari ini. Ada Sururudin, Mas Suru. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya, Mas Suru. Selamat malam juga. Iya, selamat malam Mas Suru. Nah, ini banyak yang masih perlu mendengar penjelasan. Anda sebagai kuasa hukum dari klien yaitu pemohon gugatan ini gitu. Apa yang melatar belakangi sebenarnya klien Anda melakukan gugatan ini di waktu yang mana mungkin menghitung tanggal 14 Februari 2024 tinggal sebentar lagi? Ya, ini menjawab pertanyaan yang sering saya terima ya. Ini adalah mungkin karena mungkin banyak yang bingung kenapa ini terjadi. Jadi pemilu kita ini sudah berlangsung sejak tahun 2008, 2009. Yang ada perubahan sistem dari semi terbuka menjadi terbuka dan sampai sekarang menurut saya dan kami dari para pemohon yang mewakili beberapa orang, ada 6 orang, yang 2 adalah perorangan, secara keseluruhan itu perorangan, tapi mereka pernah mendirikan suatu partai politik. Terus ada calon anggota yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Terus ada beberapa yang mereka pengalaman dari partai politik juga, dan ada dosen, dan salah satu adalah perorangan sebagai pemilih. Jadi ini menurut kami ini adalah masalah yang kompleks, sehingga kami perlu menguji sebelum ini terjadi di 2024. Karena menurut kami ini tidak mendesak, karena masih lama permohonan kami juga itu di tahun 2022. Jadi ini ada 1,5 tahun, dan menurut kami ini adalah waktu yang pas, karena kami mengharap ada DPR yang membuat peraturan atau perbaikan atas undang-undang pemilu ini 7 tahun 2017. Yang undang ini cukup lama tapi tidak pernah diperbarui. Hal yang mendasar dari kami adalah kita ingin mengembalikan bahwa pemilu itu sesuai dengan konstitusi. Konstitusi ini lahir dari zaman kita merdeka. Ada Bung Hatta yang lewat Maklum Act X tahun
Oktober November bahwa kita perlu mendirikan partai politik. Partai politik kenapa begitu penting? Karena inilah ejawantah dari seluruh ide-ide bangsa kita. Bangsa kita itu tidak bisa dipimpin oleh orang per orang. Jadi ide inilah yang harus kita perkuat sehingga ini menguatkan bentuk negara kita, negara kesatuan dan ide-ide kolektif bersama. Pemilu sistem terbuka itu melahirkan suatu sistem yang betul liberal, bebas. Orang-orang menggunakan uang, materi, popularitas dan ini kan bukan tujuan-tujuan utama dari konstitusi kita. Undang-undang dasar kita membuat kita bahwa sebagai warga kita bersama-sama secara kolektif membangun bangsa kita, bukan menampilkan figur orang per orang secara parsial sehingga terkesan bahwa partai politik itu orang, bahwa kita membangun bangsa itu bukan lewat satu. Tapi kan itu kader juga mewakili partai politik. Masalahnya kader yang dipilih adalah kader dadakan. Saat pemilu mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPR. Apa ukuran dadakannya, Pak Mas Suru? Ukuran dadakannya adalah kita lihat sekarang partai beramai-ramai menawarkan ayo kita gabung ke partai. Mereka bukan menawarkan sebuah gagasan besar untuk bangsa kita. Bahwa bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke ada 17.000 lebih pulau, ada hampir 300 juta orang, itu perlu kerjasama bersama-sama seluruh elemen bangsa kita. Elemen bangsa ini diwakili oleh sebuah kesatuan kolektif, misalkan partai politik. Inilah perintah dari undang-undang kita. Undang-undang kita pasal 22E ayat 3 memerintahkan bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih oleh perwakilan partai politik. Sementara Dewan Perwakilan Daerah di ayat 4-nya itu adalah calon persorangan. Sebenarnya calon terbuka itu sudah diwakili dari perintah konstitusi itu lewat Dewan Perwakilan Daerah, yaitu orang per orang mewakili suatu daerah. Sehingga karena mewakili suatu daerah, orang daerah itu tahu, misalkan di provinsi ini, oh ini tahu saya mewakili ada 5 orang, saya pilih satu, mereka kenal. Tapi partai politik ini kan membawai seluruh kesatuan negara kita. Ini ide besar bangsa kita, jangan didistorsi bahwa pemilihan terbuka, kita memilih satu orang, kan kenal hanya saat memilih. Apakah dia menawarkan visi misi, cita-cita besar apa sih dia? Ya kan? Ini tidak bisa satu orang bercita-cita seolah-olah mewakili suatu bangsa kita. Bangsa kita terlalu besar. Kan ada dapilnya. Kenapa? Ada menggeneralisasi bahwa seakan-akan satu orang mewakili bangsa, which is Indonesia. Ya. Tapi kan ada dapilnya. Ya, Sehingga mereka harus turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat. Di mana yang salah dengan cara yang dilakukan sampai saat ini? Makanya dapil-dapil ini kan kelompok orang, bukan suatu bersama-sama. Misalkan partai kan dia secara bersama-sama duduk di DPR, ke Senayan. Dia akan membangun sebuah bangsa kita bersama. Sebenarnya apa sih misalkan di dapil? Bolehlah dapil. Dapil Jakarta. Ini kan beda masalah dengan dapil di Sumatera. Ya kan? Dan orang ini tetap membuat undang-undang di DPR, membuat undang-undang yang berlaku bersama-sama. Dia tidak hanya mewakili dapilnya loh. Saat dia duduk DPR, dia mewakili keseluruhan perwakilan rakyat. Dia tidak mewakili lagi, dia menampilkan sesuatu yang namanya fraksi, partai politik. Bukan dia mewakili daerah, itu Dewan Perwakilan Daerah. Boleh saya tanya, ketika tadi sama-sama kita lihat bahwa banyak sekali pihak yang menentang. Di DPR sendiri saja ada 8 fraksi, 8 partai yang menolak ini. Seperti itu. Lalu kemudian di netizen ramai sekali dan kita lihat tadi porsinya yang menolak adalah 78%. Apa tanggapan dari klien Anda, sang pemohon, melihat reaksi yang begitu besar dari kalangan masyarakat sendiri? Menurut kami, justru kami senang ya ada tanggapan yang meluas, baik dari orang-orang yang duduk di Senayan maupun masyarakat. Jadi menurut kami ini adalah wacana yang hidup, bahwa masyarakat juga perlu disadarkan bahwa apakah pemilu ini membawa kebaikan bagi mereka? Apakah calon yang menolak itu menawarkan visi misi perbaikan atas sistem pemilu, ya kan? Tidak hanya mereka menolak karena mereka menikmati, tapi apakah mereka menampilkan suatu perbaikan atas sistem yang mereka nikmati? Kan tidak ada juga, mereka hanya diam. Dan selanjutnya adalah seharusnya mereka yang menolak, bagi kita terima kasih mereka menjadi pihak terkait melawan kita di Mahkamah Konstitusi. Inilah tujuan kita, makanya kita membawa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah yang menilai apakah ada pertentangan terhadap konstitusi atas sistem ini. Walaupun dulu dia pernah menguji, tapi kan dulu dia adalah pengujian satu norma. Sekarang adalah pertentangan satu norma dalam satu pasal. Sekarang adalah langsung norma ini bertentangan total dengan konstitusi kita. Gitu. Oke, baik. Mas Rudi, kita tahan dulu. Kita jeda ya kan? Ya, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita nanti akan membahas kemudian apakah kemudian kalau menurut Mas Suru, kalau misal memang terbuka itu tidak sempurna, apakah kemudian tertutup ini pasti sempurna? Ini juga pertanyaannya, Afi. Ya, nanti ada narasumber yang bergabung akan kita hadirkan dengan Putih dan juga Titi Anggreni. Tetaplah bersama kami.